guys, welcome back to my channel. So, di video kali ini aku excited banget nih mau bikin Q&A seputar jurusan biologi. Nah, video ini cocok banget nih buat kalian para maba-maba yang udah keterima SNM atau SBM, mandiri, dan udah keterima nih di jurusan biologi. Kira-kira apa aja sih yang bakal kalian hadapi di jurusan biologi? Atau bisa juga nih buat kalian anak-anak SMA yang masih bingung buat milih jurusan, kira-kira aku milih jurusan apa ya gitu, dan tertarik masuk ke biologi. Aku bakal mengupas segala hal tentang kuliah jurusan biologi itu kayak apa aja sih gitu. Oke, biar lebih meyakinkan, jadi FYI dulu, aku merupakan seorang alumni atau lulusan dari jurusan biologi Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran atau biasa dikenal dengan UNPAD. Ya, jadi aku mau jawab semua pertanyaan seputar jurusan biologi yang biasa dan sering banget ditanyain sama teman-teman yang emang kepo sama jurusan biologi itu kayak gimana sih gitu. Kayaknya aku bakal jawabin lumayan banyak pertanyaan ya, aku udah kumpulin. Kayaknya ada sekitar 22 pertanyaan dan mungkin aku bakal jawab nggak cuma di video ini, jadi aku bakal bikin beberapa part mungkin ya. Jadi teman-teman yang penasaran, let's go, kita bakal langsung jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, for the first question atau pertanyaan pertama, ini pasti pertanyaan yang basic banget, banyak ditanya sama orang. Kenapa pilih jurusan biologi? Oke, kalau boleh jujur guys, jadi sebenarnya aku tuh bingung waktu SMA mau masuk jurusan apa, karena belum ada yang tertarik sama sekali. Dan aku tuh berniat pengen linjur masuk ke HI atau ke hukum. Cuman karena aku asalnya tuh dari jurusan IPA, jadi aku tuh males banget gitu ya kalau harus belajar PS dari awal lagi. Karena waktu zaman aku SBM itu tuh harus pilih salah satu gitu, antara Saintek atau Soshum. Jadi ya udahlah, aku pilih stay di Saintek aja. Cuman aku tuh masih bingung juga nih pilih apa ya. Aku tuh tertariknya kedokteran. Cuma ternyata pas aku search di kedokteran itu, ya pertama nih aku dari segi biayanya tuh emang gede banget gitu ya. Terus dari segi pendidikannya juga emang lumayan lama gitu ya. Apalagi kalau mau agak dapat income yang banyak tuh emang harus kita tuh spesialis gitu ya. Dan itu tuh lumayan lama sama mahal banget biayanya. Dan yang ketiga, aku tuh takut sama darah ya, sama takut bedah-bedah juga. Jadi aku kayaknya nggak kuat kalau harus lihat kedaftar gitu. Jadi alasan aku ya udahlah pilih salah satu yang emang bikin aku tertarik gitu ya. Dan aku tuh nggak punya pilihan mata pelajaran yang emang bikin aku tertarik gitu, kayak fisika, kimia, matematika gitu. Kayak aku tuh nggak suka semuanya gitu. Kalau buat jurusan kuliah tuh kayak big no banget gitu. Jadi ya udahlah aku pilih biologi aja. Sebenarnya pilihannya cuma itu aja sih, karena bingung mau pilih apa, jadinya ya udahlah itu aja gitu. Dan sebenarnya emang tertarik juga sih karena waktu SMA ada bantuan dari gurunya juga ya, bikin suasana dari kelasnya tuh menarik gitu. Terus aku juga mostly bisa jawab semua pertanyaan di biologi, dan aku juga FYI UN aku tuh 100 gitu di biologi waktu SMA. Jadi aku tuh kayak makin excited dan percaya diri banget buat masuk ke jurusan biologi. Next, kenapa suka biologi? Kalau pertanyaan yang ini, kalau dari aku sendiri sebenarnya karena waktu itu ada dorongan dari guru aku ya, yang emang bikin suasana di kelas tuh menarik banget kalau belajar biologi. Ada bikin game gitu ya pakai kartu-kartu. Terus kayak kalau misalnya jawab semua pertanyaan-pertanyaan biologi tuh aku kayak seneng aja gitu. Dan emang biologi tuh emang segeneral itu karena semua banyak dipelajari gitu, baik itu dari semua aspek, manusia, lingkungan, hewan, tumbuhan, sampai ke mikroba juga kita pelajari semua gitu. Dan aku tuh emang seneng gitu kalau misalnya tahu fakta-fakta unik tentang biologi gitu. Jadinya yang bikin aku tertarik itu sih kalau di biologi. Pertanyaan ketiga, jadi apa bedanya pelajaran biologi yang ada di SMA sama jurusan biologi? Oke, jadi aku mau jawab beberapa ya. Jadi yang pertama itu, kalau di SMA dari segi sistem belajarnya ya, kalau di SMA tuh kebanyakan dari satu bab. Misalnya satu bab tuh tentang sistem peredaran darah. Nah itu tuh bisa dibahas sampai 3 kali pertemuan gitu atau lebih gitu ya, kalau misalnya emang banyak siswanya yang belum paham gitu ya. Kalau misalnya kalian di jurusan biologi, itu satu bab itu yang sistem peredaran darah cuma dibahas di satu pertemuan aja gitu. Biasanya satu pertemuan tuh cuma 1 sampai 1,5 jam aja gitu paling lama gitu. Jadi emang kitanya tuh kayak harus berpikir cepat gitu, bergerak cepat, harus cepat paham gitu loh, dituntut cepat paham juga.
juga. Terus yang kedua, kalau di SMA tuh lebih apa ya, lebih general gitu. Kalau misalnya di kuliah tuh kayak udah lebih spesifik gitu loh, si penjabaran materinya tuh kayak gimana. Misal yang dulu aku nggak temuin di SMA, biasanya kalau SMA tuh kalau ngomongin seputar kayak mikroba itu bakal ngomong pasti kayak bakteri lah, cuma virus kayak gitu, udah kayak cuma disebutin aja. Tapi kalau misalnya di jurusan biologi itu tuh kalian bakal pelajari tentang kayak misalnya struktur dari bakteri virus tuh gimana, terus misalnya dari sifatnya gimana, ciri-cirinya gimana, cara isolasinya gimana, itu tuh kayak beda banget gitu, dan emang bisa dipelajari sedetail itu. Dan yang ketiga itu dari segi pembelajarannya juga ya. Kalau di SMA tuh, kalau biologi tuh paling kalau praktikum ya cuma kayaknya satu semester tuh bisa cuma 1 atau 2 kali praktikum gitu ya, itu pun yang simple gitu ya. Kalau misalnya di jurusan biologi itu tuh praktikumnya kalian bisa di seminggu itu 4-6 kali. Kayak aku waktu itu juga sampai 6 kali gitu ya. Kalau udah semester atas tuh makin sibuk gitu praktikumnya, dan kalian harus bikin laprak gitu setiap minggu atau laporan praktikum. Kayak ya itu sepadat itu gitu. Next question. Jadi ini pasti pertanyaan yang bakal sering ditanyain banget nih sama teman-teman pasti. Nah, apa sih bedanya jurusan pendidikan biologi sama jurusan biologi murni? Oke, kalau dari aku pribadi, aku tuh dari jurusan biologi murni ya. Jadi setahu aku, bedanya itu yang pertama, kalau teman-teman mau masuk pendidikan biologi, itu biasanya nanti setelah kalian lulus, nanti bakal dapat gelarnya itu SPD atau sarjana pendidikan. Tapi nih, kalau jurusan biologi murni kayak aku, itu gelarnya bakal SI atau sarjana sains. Terus yang kedua itu dari segi mata kuliah yang dipelajarinya. Jadi kalau di pendidikan biologi itu biasanya bakal ada mata kuliah yang membahas tentang pengajaran seputar kayak kurikulum, terus ada cara gimana mengajar yang baik, terus bikin rancangan pembelajaran atau MPP, itu tuh pasti bakal dibahas dan ada mata kuliahnya sendiri. Tapi kalau di jurusan biologi murni itu nggak ada seputar pengajaran, benar-benar kita tuh pure gitu belajar seputar materi biologi aja gitu. Terus yang ketiga, kalau dari segi kuliah prakteknya ya, itu tuh kalau pendidikan biologi, mereka tuh biasanya kalau prakteknya bakal coba ngajar di sekolah gitu, ngajar biologi kayak gitu. Nah, kalau misalnya di jurusan biologi murni itu tuh kita kalau kuliah prakteknya tuh nggak ada yang kayak ngajar itu. Jadi benar-benar seringnya tuh kadang kalau di samping belajar di kelasnya itu biasanya kita ada kuliah di lapangan juga, misalnya ngambil sampel, gimana sih cara mengambil sampel yang baik. Terus bisa juga kayak kalau peminatannya misal di mikrobiologi kayak yang aku ambil waktu itu, jadi aku tuh kerjanya kayak full di lab gitu ya setiap hari. Jadi itu bedanya. Terus yang keempat itu bedanya kalau misalnya dari prospek nih, kalau pendidikan biologi itu biasanya pasti bakal diarahkan kalian tuh bakal jadi guru gitu ya, guru biologi misal di SMP atau di SMA gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan kok kalau teman-teman mau kerja yang lain juga bisa banget gitu. Nah, kalau misalnya buat di jurusan biologi itu biasanya bakal lebih diarahin kalian tuh nanti bakal jadi kerja di laboratorium atau misalnya jadi quality control kayak gitu-gitu. Tapi bisa juga kalau kalian minat nih di bidang pengajaran itu kalian bisa jadi guru juga, kayak sama kayak pendidikan biologi bisa jadi guru di SMP, SMA, ataupun kalau mau lanjut sampai S2, S3 itu kalian bisa jadi dosen gitu ya di kampus. Pertanyaan kelima, apa aja sih yang bakal dipelajari di jurusan biologi gitu? Nah, karena aku dari biologi murni, jadi sebenarnya banyak banget yang dipelajari. Terus general juga sama detail gitu. Sebenarnya general tuh nggak kayak waktu kita SMA. General tuh karena dia tuh bener-bener banyak banget materinya dan detail juga gitu. Jadi emang sebanyak itu gitu. Kalau misalnya udah masuk ke peminatan gitu ya, kayak semester 6, semester 7 itu udah spesifik gitu ya ke bidang yang kita mau gitu. Jadi kalau masih semester yang awal gitu, yang di bawah itu belajarnya bakal general gitu, semuanya dipelajari. Jadi belajarnya tuh apa aja? Jadi kita bakal belajar seputar tumbuhan, hewan, terus ada manusia, ada lingkungan, sama ada mikroba. Mikroba tuh yang kayak kecil-kecil gitu. Jadi 5 aspek ini dipelajari semua. Dan ini aku ada contoh ya,
di biologi 4 waktu zaman aku, sama sebenarnya kalau di tahun 2020 itu ada perubahan, jadi kurikulumnya tuh bakal kayak gini. Nah, jadi kira-kira itu semua yang bakal kalian pelajari kalau masuk jurusan biologi murni.